Yuk, sobat jadi makin baik. Balik lagi nih. Siap nggak buat ngulik sesuatu yang kayaknya relevan banget sama hidup kita sekarang? Siap dong. Kita bakal coba bedah nih satu pemikiran yang lagi rame dibahas. Tentang fenomena yang mungkin sering banget kamu rasain atau lihat lah ya di sekitar. Betul banget. Kali ini kita mau ngomongin buku yang, wah penting sih menurutku. Judulnya The Burnout Society. Ah, iya. Itu bukunya Byung-Chul Han kan? Nah iya, benar. Byung-Chul Han. Dia ini filsuf, lahir di Korea Selatan, tapi sekarang ngajar di Jerman. Dan emang sering banget ngebahas isu-isu masyarakat modern gitu. Oke, jadi sumber kita buku The Burnout Society itu ya. Judul aslinya tuh kalau nggak salah bahasa Jerman ya? Iya benar, judul aslinya Moody Kate's Gesellschaft, terbitnya 2010, tapi yang kita pakai ini terjemahan Inggrisnya dari Stanford University Press tahun 2015. Oke, noted. Pemikirannya emang lumayan tajam sih ya buat ngupas tekanan zaman sekarang. Yap, dan misi kita kali ini simpel aja sih. Pengen bantu kamu nih, sobat jadi makin baik, biar nangkep ide utama buku ini. Biar kita sama-sama lebih aware lah ya sama akar masalah burnout, capek mental di zaman yang katanya serba mungkin ini. Ya, itu dia. Oke deh, siap ya? Ayo kita bedah bareng. Oke, jadi ide kunci dari Han itu diawali dari ngelihat perbedaan zaman dulu sama sekarang. Bedanya gimana tuh? Kalau dulu, kata Han nih ya, masyarakat itu lebih banyak ngelawan hal-hal negatif dari luar. Misalnya kayak wabah penyakit atau aturan-aturan larangan yang membatasi gerak kita. Oke. Jadi fokusnya ke ancaman luar gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, sekarang ini kita ada di era yang beda banget. Han nyebutnya masyarakat berprestasi atau achievement society. Achievement Society, masyarakat berprestasi. Kedengarannya bagus dong. Apa masalahnya? Nah, ini dia uniknya. Menurut Han, masyarakat berprestasi ini justru malah didorong sama positivisme yang melimpah ruah. Udah bukan lagi zamannya dilarang. Jangan ini, jangan itu. Tapi lebih ke, Lebih kepekikan, kamu bisa. Atau slogan kayak, yes we can. Semangat ini kan mendorong kita buat terus maksimalkan diri. Nggak ada henti gitu ngejar pencapaian. oke, kebayang sih. Tapi, kok aneh ya? Semangatnya positif. Tapi kenapa dampaknya malah banyak yang kena burnout, depresi, bahkan edi-edi? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Han bilang, ini tuh penyakit neuronal khas abad 21. Penyakit neuronal? Maksudnya? Jadi penyakitnya bukan lagi karena infeksi bakteri atau virus dari luar gitu, tapi justru muncul dari dalam. Dari terlalu banyak hal positif tadi. Terlalu banyak tekanan harus bisa, terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak pilihan dan kemungkinan. Wah, jadi karena overload positif ya? Bukan karena ada ancaman negatif? Tepat. Ini nyambung ke konsep dia yang lain, namanya subjek berprestasi atau achievement subject. Oke, apalagi itu? Jadi kita ini didorong jadi kayak pengusaha bagi diri sendiri. Kita ngerasa bebas, ngerasa kita yang pegang kendali atas hidup kita yang milih mau ngapain. Iya dong, kan enak bebas. Nah, tapi kata Han, disinilah paradoksnya. Kebebasan ini, tanpa sadar, malah jadi mekanisme kita buat mengeksploitasi diri sendiri. Secara sukarela loh, demi apa? Demi performa maksimal. Tunggu. Jadi kita kayak, Kayak jadi mandor sekaligus pekerja paksa buat diri kita sendiri, kamu bosnya, tapi kamu juga yang kerja rodi buat si bos itu, gitu kira-kira. waduh, dalam banget sih ini. Pantesan ya, rasanya kita bebas milih, tapi kok malah makin capek, makin tertekan gitu ya. Ini nyambung nggak sih sama budaya multitasking yang kayaknya udah jadi kewajiban? Nah, nyambung banget. Justru itu, Han ngelihat multitasking ini bukan sebagai kemajuan loh, malah sebaliknya. Loh, kok kemunduran? Bukannya bagus bisa ngerjain banyak hal barengan? Kata Han nggak gitu, justru multitasking ini bikin perhatian kita jadi, gimana ya, jadi cetek, dangkal, terus nyebar kemana-mana. Kita jadi kehilangan kemampuan buat fokus mendalam. Fokus mendalam, maksudnya kayak gimana tuh? Kayak kontemplasi gitu, mikir yang tenang, yang dalam, itu kan penting banget buat mikir kritis, buat kreativitas, bahkan buat kebudayaan itu sendiri, kata Han. Nah, fokus mendalam ini butuh jeda, butuh diam sejenak, butuh semacam ruang negatif lah, sesuatu yang justru dibunuh sama tuntutan buat multitasking terus-terusan. Oh, jadi tekanan buat terus positif,
terus bisa, terus multitasking, ini ngehapus kemampuan kita buat bilang stop, buat istirahat, buat ambil jeda ya. Persis. Dan ujung-ujungnya apa? Ya itu tadi. Burnout, kelelahan yang parah banget. Betul, kelelahan yang mendalam. Han bahkan nyebutnya bukan cuma capek fisik biasa, tapi kelelahan jiwa. Soul exhaustion, semacam capek eksistensial gitu. Karena kita terus-terusan dorong diri ngejar ekspektasi positif tanpa henti dari masyarakat ini. Kita kehilangan negativitas dalam arti baik ya, yaitu kemampuan buat berhenti dan nolak. Itu yang bikin kita rentan. Oke. Wah, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari obrolan kita, buku The Burnout Society, karya Byung-Chul Han, ini intinya mau nunjukin kalau akar masalah burnout dan stres mental kita sekarang itu ironis banget ya. Bukan karena kekurangan sesuatu. Tapi justru karena kelebihan sesuatu. Iya. Kelebihan ekspektasi positif, kelebihan semangat, kamu pasti bisa. Yang akhirnya bikin kebebasan kita malah jadi kayak, paksaan dari dalam diri sendiri buat terus kerja, terus performa. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya. Pertanyaan penting banget sih ini buat direnungin. Gimana tuh? Mungkin ya, di tengah dunia yang kayaknya ngebut terus ini, yang nuntut kita lari terus, jangan-jangan ada nilai yang penting banget justru disikap, tidak melakukan. Maksudnya? Kayak diem gitu. Iya, kayak kemampuan buat ambil jeda, buat hening sejenak. Dan mungkin juga keberanian buat bilang enggak, buat nolak tekanan biar terus-terusan produktif tanpa henti itu. Wah, bener juga ya. Pemikiran yang menarik banget sih buat direnungin lebih lanjut nih Sobat Jadi Makin Baik. Gimana menurut kamu? Kamu ngerasain nggak sih tekanan masyarakat berprestasi ini di hidupmu sehari-hari? Atau mungkin punya cara sendiri buat ngatasinnya. Coba dong share pengalaman atau pendapat kamu di kolom komentar YouTube Jadi Makin Baik ya. Kita diskusi di sana. Semoga obrolan kita ini bisa jadi percikan lah ya, buat refleksi kita bareng-bareng. Betul. Yuk kita terus belajar dan tumbuh bareng, biar hashtag Jadi Makin Baik. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya ya.